Ini dari PAUD Anastasia. Selamat pagi anak-anak manis. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Hore. Ya, seperti biasa hari ini jumpa lagi dengan Ibu Dana untuk memberikan materi pembelajaran untuk anak usia 5-6 tahun kelas TK. Masih dengan tema yang sama, yaitu tema cuaca, subtema bencana alam. Ya, anak-anak manis, sebelum kita lanjut dengan pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan mengajak anak-anak yang sedang menonton, mendengar, bahkan juga yang sedang membuka YouTube untuk menonton. Di tangan Ibu Guru ada poster. Ya, kita akan membahas serta membaca gambar secara bersama-sama. Iya, di poster ini ada gambar rumah, ada pohon, ada orang yang sedang menonton, ada orang yang sedang memakai payung, bahkan ini adalah air atau banjir. Ya, anak-anak manis, kita mulai dengan tujuan dari pembelajaran ini agar anak-anak bisa menggambarkan atau mengembangkan aspek dalam diri melalui bermain dan mempelajari pengertian cuaca. Ya, anak-anak manis, kita di Indonesia mengenal beberapa macam bencana alam atau jenis bencana alam. Yang pertama adalah gunung meletus, gempa bumi, air laut naik atau tsunami, tanah longsor, banjir. Ya, bagaimana anak-anak ketika alam terjadi? Jika hujan yang turun terus-menerus, pastinya akan terjadi banjir. Kalau banjir, apa yang terjadi anak-anak? Air menjadi tinggi sampai bisa masuk ke dalam rumah. Kalau longsor, gundukan tanah atau batu dari gunung jatuh menimpa rumah. Kalau angin kencang, berarti anak-anak akan merasa takut. Daun-daun atau sampah berterbangan. Bahkan juga ada pohon yang tumbang. Bahkan bisa atap atau atap rumah bisa terbang. Kejadian-kejadian ini biasa menimpa di saat kita dalam keadaan cuaca yang turun hujan, cuaca angin yang begitu kuat, bahkan juga terjadi ketika panas. Nah, anak-anak manis, informasi tentang bencana alam ini biasa kita lihat atau kita nonton di TV. Bisa juga kita dengar di radio. Bahkan juga kita bisa melihat melalui YouTube atau HP-HP yang bisa dilihat oleh kita semua. Nah, anak-anak yang manis, di saat ini Ibu Guru akan memperlihatkan clipping. Clipping ini adalah clipping cuaca bencana alam yang diambil dari Quran. Nah, pertama gambar yang kita lihat, ada gambar apa? Sampah, pembuangan sampah. Sampah yang dibuang di gunung, sampah yang dibuang ke laut, ke air. Penebangan pohon secara liar atau sembarangan.
Akibat dari semuanya itu, air yang turun terus-menerus mengakibatkan rumah yang runtuh, air yang naik, bahkan kerusakan pada rumah. Yang terakhir adalah penanaman kembali tumbuhan baru. Ya, itu adalah tadi clipping yang ditunjukkan. Yang pertama tadi yang kita lihat secara bersama-sama, pembuangan sampah secara sembarangan. Pembuangan sampah di gunung, bahkan ada pembuangan sampah di air laut maupun di air sungai. Nah, akibat dari pembuangan sampah sembarangan akan bisa mengakibatkan juga banjir. Dan akibat dari banjir, maka air naik, rumah rusak. Oleh sebab itu, kita mengatasi semuanya ini, terjadilah penanaman pohon-pohon yang baru. Ya, anak-anak manis, untuk kita tetap menjaga lingkungan agar tetap indah, tetap bersih, maka kita harus menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa, anak? Karena lingkungan atau alam ini adalah pemberian Tuhan yang Maha Besar. Ya, anak-anak manis, untuk melengkapi cerita atau pembelajaran tadi, kita menyanyikan lagu tentang lingkungan, yaitu dalam bahasa Ambon. Ya, mari kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pohon ijo tumbuh tinggi, tanam kuat di pinggir gunung. Kali besar mandi-mandi, cuci baju paling bersih. Dangke Tuhan, katun jaga katun pung lingkungan. Ciptaan Tuhan, kehidupan katun. Horianana. Semoga anak-anak dapat menyimak lagu dengan baik dan bisa menyanyikan di rumah dengan sahabat, bahkan juga dengan keluarga. Oke, anak-anak yang manis, kita sampai lagi di acara ini. Kita akan menyebutkan sikap-sikap baik untuk menolong sesama yang menderita atau lemah, memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan bantuan kepada orang yang mengalami bencana alam, serta memberikan orang-orang yang berkesusahan. Orang-orang yang ini pasti ada dalam lingkungan anak-anak, bahkan juga ada di lingkungan kita sekitarnya. Nah, kalaupun bencana yang terjadi dalam lingkungan atau di orang-orang kita yang di sekitarnya, maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang baik, kita harus memberikan makanan. Jika orang yang lapar, kita harus memberikan makanan. Jika orang yang memerlukan pertolongan, maka kita harus membantu. Dan juga yang memerlukan pengharapan, kita harus memberikan penghiburan bagi mereka, agar mereka tidak kecil hati, mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan, bahkan juga oleh kita. Ya, hari ini kita akan masuk dalam aktivitas anak atau APE. Kita akan membuat amplop. Pasti anak-anak bertanya, kenapa dibuat amplop? Amplop ini meskipun kecil, tapi amplop adalah alat komunikasi.
Dengan amplop kita bisa memberikan kabar melalui surat, bahkan juga bisa memberikan bantuan berupa uang. Ya, anak-anak yang manis, alat untuk membuat amplop: kertas, gunting, dan lem. Ya, kita mulai dengan langkah-langkah pembuatan amplop. Yang pertama, kertas kita bagi menjadi 2 bagian. Kita rapatkan ujung dengan ujung untuk mendapatkan hasil yang baik. Kita kasih rapi. Kertas yang dibagi 2 kita potong menjadi 2 bagian. Ya, hasilnya seperti itu. Ya, dalam pembelajaran bentuk kita mengenal ini adalah persegi panjang. Untuk hasil yang lebih maksimal kita potong ujungnya. Kita gunting kembali. Ya, kertas yang tadinya bentuk persegi panjang kita gunting, kita kasih rapi, panjang dan tingginya menjadi persegi 4. Ketika kertas sudah menjadi persegi 4, langkah pertama kita taruhnya seperti begini. Ya, bentuknya seperti layang-layang. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Langkah pertama kita lipat kedua ujungnya. Kedua ujungnya menjadi begini. Kita rapikan. Langkah kedua, kita lipat bagian bawahnya. Jadilah amplop. Di atas ini ketika kita melihat mengisi surat atau memberikan bantuan berupa uang, tentunya dilipat atasnya. Ya, semoga anak-anak dapat mempraktikkannya di rumah dengan teman, bahkan juga dengan keluarga. Ini amplop yang pertama. Ada cara yang kedua, kita membuat amplop yang panjang. Langkah pertama kita lipat. Kita lipat kertas yang di bagian di bawah atas. Kita lipat kertas di bagian di bawah. Bentuknya seperti begitu. Langkah selanjutnya, kedua siku-sikunya kita gunting. 1, 2, kita gunting yang di atas. Bentuknya seperti ini. Yang berikutnya kita gunting bagian yang lain. Kita kembali menggunting seperti cara yang pertama. Dilipat. Dilem. Ini amplop yang kedua. Gampang kan? Ya, semoga anak-anak dapat mempraktikkannya di rumah. Ya, anak-anak manis, itulah APE atau alat pembelajaran berupa cara membuat amplop. Gampang kan? Iya. Kita masuk kepada pelajaran selanjutnya.
yakni kita mengenal huruf. Hari ini kita akan mengenal huruf F. Ya, anak-anak manis, hari ini kita akan mengenal huruf F. F kecil. F besar. F kecil. F besar. Cara menulis huruf F kecil di udara. Ya, anak-anak perhatikan, ini cari. Kita mulai. Yang sedikit naik, turun, garis tengah. F kecil. F besar. Garis turun, garis atas, garis bawah. Kita tulis pada telapak tangan. Ini telapak tangan. Kita mulai dengan F kecil. Naik, turun, garis tengah. F besar. Garis turun, garis atas, garis bawah. Ya, anak-anak manis, itulah cara menulis F kecil dan F besar. Kata yang dimulai dengan huruf F. Ferry, foto. F kecil, F besar. Ferry, foto. Suku katanya fa, fi, fu, fo. Ya, ini adalah huruf F kecil, F besar. Bagaimana anak-anak bisa membaca suku kata menjadi kata? Ya, kita dalam pembelajaran pertama sampai saat ini, Ibu Guru tetap mengajak anak-anak untuk membaca suku kata menjadi kata dengan baik dan cepat bisa membaca. Di tangan Ibu Guru ada suku kata V, F dengan E dibaca V, dan RI, R dengan I dibaca RI. Kita mulai bermain. Kita mulai dengan P, RI, P, RI. Kita gabung menjadi satu kata, yaitu ferry. Ulang lagi. Ferry, ferry, ferry. Kita gabung menjadi kata ferry. Kalau anak-anak tidak bisa dengan cara seperti Ibu Guru, kita bisa bermain dengan tangan. Tangan kanan adalah suku kata P, tangan kiri adalah suku kata RI. Kita mulai bermain. Ferry, ferry. Kita gabung menjadi kata ferry. Ya, kata yang berikutnya adalah kata F dengan O dibaca fo. T dengan O dibaca to. F dengan O dibaca fo. T dengan O dibaca to. Kita mulai bermain. Kita mulai dengan suku kata fo, to, to. Kita gabung menjadi kata foto. Ulang lagi. Foto, foto. Kita gabung menjadi kata foto.
kita bermain dengan tangan lagi. Po dengan to. Mulai. Po, to. Po, to. Po, to. Kita gabung menjadi kata potong. Semoga anak-anak bisa bermain di rumah dan bisa juga bermain dengan keluarga atau teman. Ya, itulah pembelajaran tentang cara membaca suku kata menjadi kata pada huruf F kecil atau huruf F besar. Ya, bagian yang terakhir adalah kognitif. Kognitif adalah bagaimana cara anak-anak untuk mengenal angka serta bisa untuk menghitung. Untuk anak usia kelas TK, anak-anak sudah mengenal serta bisa menghitung angka 1 sampai dengan 100. Tapi di saat ini Ibu Guru akan memperkenalkan cara menghitung 1 sampai dengan 70. Gampang anak-anak, kita bisa melakukan cara menghitung dengan baik bisa melalui petikan jari mulai dengan 1 sampai dengan 70 atau tepuk tangan 1 sampai dengan 70 atau kita lompat-lompat 1 sampai dengan 70 atau kita bisa mengisi kelereng atau makaroni di dalam saku celana. Kita angkat satu persatu sambil kita menghitung 1 sampai dengan 70. Itu adalah cara bagaimana anak-anak bisa menghitung angka 1 sampai dengan 70, bahkan sampai 1 sampai dengan 100. Bagi anak-anak yang belum bisa mengenal atau bisa menghitung, anak-anak boleh mengenal angka 1 sampai dengan 10 dengan baik. Kalau anak-anak bisa mengenal 1 sampai 10, bisa menghitung 1 sampai 10, anak-anak bisa mengenal bahkan bisa menghitung 1 sampai dengan 100 dengan baik. Semoga anak-anak bisa meniru bahkan melakukannya di rumah ataukah dengan teman ataukah juga dengan keluarga. Semoga anak-anak bisa mengenal bahkan juga bisa menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bisa melakukannya dengan baik. Sampai jumpa. Oke, sahabat cerdas. Nah, itu ya, kita sudah boleh belajar dengan Ibu Dana bagaimana kita mengenal cuaca, temanya cuaca tentang bencana alam. Terus kita juga membuat amplop dengan kertas. Terus kita mengenal huruf, mengeja suku kata menjadi sebuah kata, dan juga bagaimana Ibu Dana mengingatkan sahabat cerdas semuanya untuk walaupun hanya di rumah harus belajar untuk menghitung, karena kan kalau jenjang untuk TK itu kan harus naik jenjangnya ke SD. Kalau di SD itu kan sudah harus kalian bisa menghitung dan juga paling tidak bisa membaca. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, ada waktu kalian banyak di rumah, harus banyak-banyak berlatih ya, supaya kalau memang yang dari TK mau pindah ke SD sudah tidak sulit lagi dan bisa berbaur dengan pembelajaran yang di SD. Jangan sampai di SD ada yang belum tahu hitung, ada yang belum tahu membaca. Nah, itu kan juga sulit. Kalian tidak dapat beradaptasi dengan teman-teman kalian yang mungkin dari sekolah TK lain yang nantinya menjadi teman kalian di SD. Nah, tadi kan kita diingatkan ya sahabat cerdas untuk menghitung. Nah, ini Kak Eca mau mengajak kalian bermain sekaligus belajar tentang angka-angka dari 1 sampai 10. Ayo kita dengarkan bersama ya sahabat cerdas.